aliman faka'annama zarani, sama-sama orang ziarah datang bertamu daka para ulama, daka ustad, daka para kiai. Mangkena ustad semua kula sareng panjenengan alim bata guru tolak mencak turun guru sengaja lagi alim huruf hijaiyah. Jangan dipandang remeh hadirin, karena mereka juga termasuk pewaris Nabi Muhammad, dan mereka juga yang dikatakan man zara aliman faka'annama zarani, sama orang yang datang berziarah kepada orang alim, kepada para ulama, faka'annama zarani, maka dia bagaikan berziarah kepadaku. Jadi kula sareng panjenengan hadir pada kita majelis dalam rangka silaturahim dak ke para ulama, dak ke para kiai, dak ke para ustaz, dan berarti kula sareng panjenengan oleh kenceran sekenceranlah okolanlah akantah kula sareng panjenengan aziarah dak ke Madinah al-Munawwarah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Pada boleh secukupian hadirin. Man safaha aliman faka'annama safahani. Sebab Nabi SAW siapa-siapa orang senyum tangan ulama, bersalaman, mencium tangan ulama, cium tangan ulama. Cekong sombong panjenengan hadirin. Jadi orang cekong sombong ulama cium tangan. Napa jawab Nabi SAW? Man sofaha, sofaha mencium tangan ulama, bersalaman dengan ulama. Faka'aliman faka'annama sofahani, maka dia bagaikan mencium atau bersalaman denganku, kata Nabi SAW. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Semua kita panjenengan hadir majelis mereka. Maka panjenengan Nabi laku Allah kau nesor sampai masa aki hadir kenceran raja hadir. Kau sebanting kapan pamtoh saya kaya ekor banati sareng kula panjenengan hadir kali itu majelis. Kuncuran luar biasa tojuk panjenengan akan tojuk sareng Nabi Muhammad. Panjenengan asalaman dan ke ulama dan ke kiai dan ke ustaz akan panjenengan nyium tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani wa man kuntu lahu jalisan wa man kana jalisan indi kuntu lahu jalisan yaumal qiyamah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus lagi sareng Nabi Muhammad sama-sama orang setuju aran sareng orang alim, ulama, kiai, asatid, qara, penyambung lisan mulia Nabi Muhammad. Faka'annama jalasani, maka dia bagaikan duduk bersamaku. Jadi tujuh panjenengan mereka mangke ikancer sareng Allah Taala akan tujuh sareng Nabi Muhammad. Kok nampu mengeluar biaya raja, kok nampu numpak pesawat, kok nampu ngurus paspor, kok nampu manasik haji, manasik umroh, kun hadir pengajian, panjenengan preman oleh ganjaran akan tertuju sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sama-sama orang setuju sareng Nabi Muhammad pada itunya. Kuntu lahu jalisan yaumal qiyamah, maka nanti aku akan menjadi teman duduknya di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Semoga kula sareng panjenengan ditakdir sareng Allah. Amin. Aku itoju sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikatan fid dunya wal akhirah. Amin. Benar-benar duduk dengan Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya
yang saya taktimi, yang saya muliakan, para habaib, kalau barangkali ada yang hadir, semoga senantiasa dengan berkat kita duduk dengan habaib, Allah Ta'ala takdirkan kita menjadi seseorang yang penuh berkah. Saya mau tanya, di kampung sini ada habib atau tidak? Ada. Ada? Ada. Alhamdulillah. Kalau hadir, lancar rebut habibnya. Dikatakan sama Habib Abdullah bin Muhsin Al-Aqqas Monban situm tisa Sobun Habib, saya anti untuk masuk ke dalamnya, kata Habib Abdullah bin Muhsin. Kenapa? Situm kampung sesobung habaib, sobung dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, berarti kampung tersebut kampung yang rawan dengan fitnah dan bala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin sekalian wajah, kula pesan ke panjenengan, usahakan banyakkan habaib di kampung. Ya, banyakkan habaib di kampung kampung. Dengan apa caranya, Habib? Ya mana Habib datang petabari Habib. Paham hadirin? Biar kampungnya banyak habibnya, biar kita punya kampung semakin tentram, semakin tenang. Kenapa? Banyak anak cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita merayakan Maulidul Mustafa, malam kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ampun oning kula sareng panjenengan bahwa Nabi Muhammad lahir pada dalam bulan Rabiul Awal, atau panjangnya bulan Maulid. Tepatnya Cekon Kiai Safiuddin tadi beliau katakan tanggal 12 bulan Rabiul Awal pada tahun Gajah. Hadirin, 12 Rabiul Awal tahun Gajah itu adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa Habib? Para kiai, para ulama, agak jual pesantren, agak jual lembaga, agak jual madrasah, agak jual majelis taklim, sedaja serempak menganjurkan untuk mengadakan Maulid Nabi. Napa tujuan Habib? Napa kita akui nang senengan? Ngabungaan? Tidak, hadirin rahimakumullah. Tentu kita merayakan kelahiran Nabi ini yang pertama adalah bentuk bulan sareng panjenengan derajat sederajat asyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Awal kenapa kula sareng panjenengan sederajat ampun takdir dadi umat pun manusia sepaling monjak, manusia sepaling agung ekibare Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur hadirin panjenengan mana tua dan Allah Taala. Ya Allah, adiyaki abdina umat Nabi Muhammad. Teman kan? Tolongan panjenengan kepada dalam tabu atau sebelum diciptakan ke dunia. Atau ada Allah Taala, ya Allah, takdiraki abdina nekat jadi umat Nabi Muhammad. Enggak pernah ini. Tapi takdir yang luar biasa. Sewajib kula sareng panjenengan sedaya sokong mereka salah situan kula sareng panjenengan takdir dadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib tapi caipun sebagian ulama bid'ah. Banyak kiai Habib yang menyampaikan ke kita cemorotan mereka bid'ah. Bid'ah mereka kan sesat, mon sesat mereka kan kena pada dalam neraka. Hadirin, inilah PR besar kita sebagai warga Madura. Gula mengatakan kita sebagai warga Madura karena gula selain orang Arab, gula ki orang Madura hadirin. Jadi mau cawacan banget gimana insyaallah banget gula sampai baca dengan Pak
Ada. Oh, cater belanteran iki soto pada kenal belater iki bener. Oke? Gula asli Selajana orang bayi baju. Selajana gula benar dari Saudi. Saya lahir di Riyadh hadirin. Tapi saya punya ibu adalah orang Madura asli. Walhasil pada betul lah. Jadi sobung kau nyinggung betul sobung. Awal kepancen dengan betul, aku lagi betul. Jadi sama-sama Madura. Yang mau saya sampaikan hadirin, PR besar kami boleh saling pancen dengan. Umum repot orang betul mereka ibadahnya kebrok-brok. Kiai ngaji lagi morotan, kiai guru kiai mereka morotan. Tanyain apa sebenarnya dalam molot kok ini? Bagaimana mahal diam? Anta syamsun, anta badar. Tolong bisa. Nangis orang-orang, betul. Begitu mereka ditanya, apa anta syamsun? Kau tahu tak kenapa apa itu? Orang betul? Kebanyakan, meskipun tidak semua. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa al-qabih. Pun sepupa jangan lagi manot saja. Tapi begitu tanya Hakim dari apa? Ditata tentang bapak orang berjam sepupa manot ini orang manot. Korek betul? Betul. Oli bacanya Pak. Kenapa dari manot? Saya yakin 100% kebanyakan nggak tahu. Saya nggak bicara sama yang pondok ya, yang madrasah. Kebanyakan umumnya mau tahu ilmu apa? Al ilmu nurun. Nurun maksudnya noron kerek sekolah. Beri ilmu nurun cahaya. Kata ulama kan dikatakan al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Begitu dapat kebetulan al ilmu nurun kerek sekolah, nurun apa? Ya, engkronero. Itu lagi kita. Oh, ada yang meninggal dunia. Ya, dibacakan tahlil ke-1, kedua, ketiga, malam situ, malam 2 sampai malam ketok. Bahkan matua Bapak Raja sampai nada Hakim haul setahun setelah wafat. Kayak Hakim apa dalil? Loh, ini orang betul. Yasin Fadilah Istighosa berjanji Syaraful Anam Diba tapi ya baca Dalailul Khairat katanya tidak tahu. Akhirnya datang kiai-kiai yang baru dari luar. Ya, mereka yang suka, yang benci kepadamu maulud, benci kepada tahlil, datang ke orang Madura. Orang Madura pas baca maulid dibilang, kamu tadi baca maulid ya? Iya, saya itu baca maulid karena Madura. Ya, dikata sama kiai ini tadi, dalil apa? Kita owning, kalau sebelum dari itu iklan kok mulai ragu sudah. Dalil apa sombong? Coba ya buka Bukhari. Benar apa dalil mauludan? Kita lihat ketemu. Buka Al-Quran. Salah dalil maulud. Sombong. Dicari gak ada. Bukhari gak ada. Muslim gak ada. Ditunjukkan kitab-kitab hadis. Sombong sudah jelas-jelas. Dalil maulud hadirin. Kenapa? Karena gak ada satu ayat pun, satu dalil pun yang langsung menganjurkan muslimin adakanlah maulid Nabi Muhammad. Gak ada. Sehingga akhirnya orang Madura tadi mulai ragu. Berarti tambah Pak Ler. Mulainya lagi Bapak. Tambahin sama kiai baru ini tadi. Sama kiai baru ini tadi ditambahin. Ya, berarti kamu bid'ah.
Bid'ah itu adalah sesuatu yang baru. Lotoman ikraqoh sareng Nabi Muhammad, tapi ikraqoh sareng manusia hukumnya adalah haram, sesat. Amun sesat tempatmu berarti di neraka. Ragu. Kenapa? Gak paham dalilnya. Dan ku nggak tahlil. Mulai dari tahlil dari cekal mulai apa dari tahlil? Coba sana, coba deh kita. Sopung hadirilah tahlil di dalam hadis. Sopung hadiri. Ya, kalau ada yang mati di antara kalian, adakanlah tahlil 1, 2, 3, 4 sampai 7. Sopung hadiri. Mulai dari Al-Quran sampai hadis sampai kitab-kitab fikih sengaja lagi adakanlah tahlil. Kecuali ulama lah yang menyaring daripada apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini sebagian kelemahan kita sebagai warga Madura, sehingga terkerjat untuk hadirin. Waktu saya pulang ke Madura saya, karena ibu saya bayi maju, bapak saya orang Laskokon, Nasran Takon. Ya, pulang ke sana. Begitu pulang ke sana ada yang berubah hadirin. Ya, kiai besar, anaknya belajar di Arab, pulang bawa ajaran sesat hadirin. Ya, diajarkan keluarganya untuk tidak tahlil, tidak haul, tidak mulut, tidak segala apapun, bid'ah. Orang yang takut baca Quran, hadis, lain mereka boleh dalam neraka. Surga yang ketiga sama mereka. Mereka pikir apa lo susah membidik dia boleh dalam surga? Hah? Kira kan? Bid'ah, sesat, dolalah, fitnah, masuk neraka. Oh, sebetulnya yang soal neraka berada dalam neraka sendiri. Ketiga mereka ingin masuk ke dalam surga. Hah? Nama pernah mau di dalam surga dia. Hah? Nah inilah hadirin rahimakumullah, sehingga warga Madura sangat banyak sekali yang terpengaruh, meskipun tidak semuanya masih. Tapi bahaya. Ancaman hadirin, ancaman. Tahun pertama masuk sekian orang, tahun kedua masuk sekian orang, terus berkembang hadirin, terus berkembang, sehingga hal yang sedemikian itu akan menjauhkan kita daripada apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, dalil Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, "Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu." Ini dalilnya. Nanti dilihat di Al-Quran atau di video yang direkam ini nanti ada. Sampai kayak sampai pada dalam Al-Quran itu dalilnya. Pas geris sareng panjenengan. Mon orang dia datang hadirin ke panjenengan era rangkatan Maulid, era ampu maulotan tujuakin mereka dari mana. Panjenengan boleh bisa atau tidak? Paham? Kalau saudara Muhammad siap ngaji? Siap ngaji abudan? Kalau panjenengan kantor, boleh pernah yang mana? Kantor abudan? Sekantor kedua akidah. Kalau kita adik ini, mantap loh Pak Jola. Ya, ibu-ibu, kalau pada sekantor, dua akidah lagi panjenengan agak bimpol ya. Ayo kumpul berapa? Ya, kalau saudara Muhammad, Nabi Muhammad diperintah oleh Allah
Yaqulu, dia berkata, kaulan perkataan, kul, katakanlah. Karena khitabnya satu orang, berarti Allah Ta'ala pasti yang dihitabi adalah Nabi Muhammad. Karena Al-Quran turunnya kepada Nabi. Karena Al-Quran turunnya kepada Nabi. Jadi saya cek omong yang dihitab adalah Nabi Muhammad. Kul, kepada Muhammad. Begitu. Berarti Nabi Muhammad diperintah untuk mengatakan kepada siapa? Berarti kepada umatnya. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad, ditujukan untuk kepada umatnya. Kul bifadlillah, dengan sebab fadl. Fadl itu adalah karunia. Karunia itu artinya pepareng, pemberian dari Allah. Kul bifadlillah, dengan sebab pepareng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa rahmati, dan sifat nesrah Allah Subhanahu wa Ta'ala, fabidzalika falyafrahu. Perintah umat Muhammad, kakui apa? Kakui bunga, kakui asokor, perintah untuk bersyukur. Habib, mata anjuran maulidnya fadlillah. Fadl, peparing Allah sekotu esok korek, sekotu gula salam panjenengan asokor. Ya, yang pertama adalah iman kepada Allah. Wajib sokor gula salam panjenengan apa kenapa? Gula etadir salam panjenengan etadir jadi orang Islam. Yang kedua, diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah karunia terbesar dari Allah Ta'ala untuk umat Nabi Muhammad. Berarti kalau mau diartikan, perintahkan Muhammad kepada umatmu karena sebab lahirnya kamu, karena sebab wujudnya kamu, karena sebab adanya kamu di dunia. Perintahkan kepada mereka untuk berbahagia. Bahagianya kita dengan cara apa? It'amut ta'am, sedekah makanan, abri berkah. Karena bahagianya kita nggak mungkin joget-joget hadirin, angkat najis motif mentem, enggak. Bahagianya umat muslim it'amut ta'am, bersedekah, memberi uang. Kemudian apa? Membaca sejarah tentang manusia mulia tersebut. Nah, ini merupakan dalil dari Al-Quran Al-Karim yang mengajarkan kepada kita semua untuk bermaulid atau membaca maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena syukur itu bentuknya macam-macam hadirin. Ada syukur dengan ucapan Alhamdulillah, ada syukur dengan perbuatan. Bentuk syukurnya kita karena wujudnya Nabi adalah membaca sejarah Nabi. Tujuannya adalah agar kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib, katanya kiai itu di masa hidupnya Nabi sobu molotan, gak ada maulid di masanya Nabi. Makanya kita gak boleh mengadakan maulid gitu. Di masa Nabi Muhammad tidak ada maulid karena para sahabat hidup langsung dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lo parlo macam orang. Kenapa benar dengan Nabi Muhammad mereka. Sahabat benar yang tolong sarang Nabi hari ini. Di mana ada Nabi Muhammad, sahabat di situ kumpul karena setiap hari ketemu ya
itu pun juga ada maulid. Apa sih bentuknya, seperti apa sih? Saat sahabat duduk berkumpul, tidak ada Nabi Muhammad di dalamnya. Sahabat yang satu bercerita tentang Nabi Muhammad. Saya kemarin dengan Nabi Muhammad begini. Saya kemarin dengan Nabi Muhammad, situ menyaut. Saya kemarin dengan Nabi Muhammad begini. Bercerita tentang sejarah Nabi Muhammad, sama persis dengan acara yang kita adakan hari ini. Yang kita adakan maulid ini, kumpul mulai dari ujung sampai ujung, baca fasal ula, fasal sani, fasal salis, fasal robi, ya, dibaca semuanya sampai kepada fahtazal arsyu daraban wasli basyar. Nah, hari ini yang dimuliakan Allah, kalau sahabat gak baca maulid itu gak masalah, karena sebab setiap hari sudah hidup dengan Nabi Muhammad. Yang butuh untuk diceritakan tentang Nabi Muhammad adalah kita. Amarga kula sareng panjenengan toman kepangki Nabi Muhammad. Berhubung teman kepangki Nabi Muhammad, maka harus selalu diperdengarkan tentang Nabi Muhammad. Malepas kero, malepas cinta ke Nabi Muhammad. Hadirin, buktinya di saat kita membaca maulid Nabi, makalah kula sareng panjenengan lo paham artena. Makalah paham artena. Tapi kalau sudah kumpul untuk mauludan, membaca maulid Nabi, maka saat mahalul dia itu hati bergetar. Kerok ya Rasulullah. Terlalu bangkit yang muncul. Makilah orang yang mana baca. Makilah orang yang bosan orang kawan. Soalnya datang maulid hari ini, hatinya akan lembut. Kenapa? Di dalam majelis tersebut diceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Nah, alangkah bagusnya kalau para kiai-kiai kita, para ulama-ulama kita, kalau mengadakan majelis taklim, mengadakan majelis maulud, ceritakan tentang Nabi Muhammad, biar umat itu paham. Panjenengan kidane kebadu, mono paham adanya. Kiai ne kemudian guru kebaik panjenengan. Ada kiai itu panjenengan datang pakai nega apa artinya pakai? Pakai nega apa artinya pakai? Tanya lagi pada panjenengan oning apa saya baca sehingga semakin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, hari ini yang dimuliakan Allah, mana panjenengan lo ragu boleh macam maulid, tentu panjenengan kudu oni. Nampak sebagai dalam maulid. Yang di dalam maulid itu diceritakan tentang Nabi Muhammad. Sejak Nabi Muhammad belum lahir sampai Nabi lahir, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita akhir di dalam kitab maulid pada hari ini. Entah bersanji, Syaraful Anam, Sintud Durar, Maulid Tiba, Maulid Burdah, tapi pujian-pujian itu menceritakan tentang Nabi Muhammad. Saya di dalam majelis ini berusaha mencoba untuk sebagian daripada tiba saran gula kepada Pak panjenengan. Nanti mau ke panjenengan peleman dari kami ke majelis, terus film belajar apa saya baca pada dalam maulid, sehingga akhirnya semakin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.